Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi deret berkala dan juga peramalan ya. Di sini dibagi menjadi dua bagian dan ini adalah bagian yang pertama. Oke, baik. Deret berkala dan peramalan dalam materi hari ini ada beberapa topik yang akan dibahas, yaitu yang pertama analisis tren, analisis variasi musim, analisis siklis, dan juga menggunakan analisis tren untuk mendapatkan estimasi nilai di masa yang akan datang. Nah, jadi ini untuk pengalaman analisis deret berkala dengan Microsoft Excel-nya tidak dulu ya, teman-teman. Jadi hanya ada 4 topik untuk bagian ini. Nah, apa itu deret berkala? Nah, deret berkala itu adalah sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Nah, apa sih manfaat dari kita menganalisis data berkala? Nah, manfaatnya adalah untuk mengetahui kondisi masa mendatang atau untuk meramalkan kondisi mendatang. Nah, di mana peramalan kondisi mendatang ini bermanfaat untuk contohnya perencanaan produksi, untuk perencanaan pemasaran, keuangan, maupun bidang lainnya. Nah, komponen dari data berkala. Nah, jadi data berkala ini terdiri dari 4 komponen ya, yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama itu adalah tren, yang kedua itu variasi musim, yang ketiga variasi siklus, dan yang keempat adalah variasi irregular atau variasi yang tidak tetap. Nah, ini kita akan bahas keempat komponen dari data berkala ini. Yang pertama adalah tren. Nah, tren itu adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya juga cukup rata atau smooth ya. Nah, tren ini terbagi menjadi dua ya, ada tren positif dan juga ada tren negatif. Nah, kalau tren positif, nah ini bisa dilihat bentuknya adalah bergerak ke atas, artinya dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, kalau tren negatif, nah dia bergerak cenderung turun ke bawah ya. Jadi dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, kemudian ini adalah persamaan ya, yaitu persamaan Y sama dengan A plus BX. Nah, ini tren. Nah, dalam menganalisis tren itu kita bisa menggunakan 4 cara atau 4 metode. Ya. Yang pertama adalah metode semi rata-rata. Yang kedua adalah metode kuadrat kecil. Yang ketiga, metode tren kuadratis. Dan yang keempat adalah metode tren eksponensial. Nah, apa sih metode semi rata-rata? Nah, dalam metode semi rata-rata ini kita membagi data menjadi dua bagian rata. Jadi dibagi dua bagian secara rata. Nah, menghitung rata-rata kelompok dengan membagi dua kelompok tadi. Ada kelompok 1 dan juga ada kelompok 2. Dan bagaimana menghitung perubahan trennya? Nah, rumus untuk menghitung perubahan tren itu adalah B sama dengan K2 min K1 dibagi dengan tahun dasar K2 dikurang tahun dasar K1. Nah, ini persamaan tren Y sama dengan A plus BX. Nah, ini contoh soalnya, teman-teman. Berikut adalah jumlah pelanggan dari PT Telkom. Nah, kita diminta untuk membuat persamaan dari pelanggan PT Telkom dan hitunglah perkiraan pelanggan di tahun 2007. Jadi kita diminta untuk meramal kira-kira atau memperkirakan berapa banyak pelanggan PT Telkom di tahun 2007.
Nah, dari data di sini diketahui bahwa terdapat data jumlah pelanggan dari tahun 2001 sampai tahun 2006. Nah, bagaimana cara mencari nilai atau perkiraan pelanggannya? Nah, ini kita menggunakan metode semi rata-rata. Nah, jadi tadi membagi menjadi dua kelompok bagian. Ya, ada K1 dan juga ada K2. Nah, ini ada 6 tahun, teman-teman. Ya, ada 6 tahun, 2001 sampai 2006, kita bagi dua. Ya, jadi untuk kelompok pertama, itu adalah 2001 sampai 2003. Dan untuk tahun kedua, untuk kelompok kedua adalah di tahun 2004 sampai 2006. Nah, kemudian kita cari rata-ratanya. Ya, cari rata-ratanya. Rata-ratanya adalah untuk kelompok pertama 4,2 ditambah 5 ditambah 5,6 dibagi 3. Itu kan rumus rata-ratanya ya. Sama dengan 4,93. Nah, untuk kelompok kedua, rata-ratanya berapa? Rata-ratanya adalah 6,67. Didapat dari nilai 6,1 ditambah 6,7 ditambah 7,2 dibagi 3. Nah, kemudian setelah mendapatkan rata-rata dari setiap kelompok, nah kita ingin melihat berapakah nilai X-nya di tahun dasar 2002 dan di tahun dasar 2005. Nah, jadi untuk kelompok pertama, tahun dasarnya itu adalah tahun 2002 ya. Kemudian untuk kelompok kedua, tahun dasarnya adalah 2005. Ya. Jadi untuk nilai X tahun dasar 2002. Nah, berarti nolnya ada di tahun 2002. Kemudian ke bawahnya adalah 1. Nah, ke bawah lagi 2, 3, 4. Nah, kalau ke atas itu adalah minus. Ya. Kemudian kalau nilai X-nya untuk tahun dasar 2005, artinya angka nolnya ada di 2005. Kemudian ke bawahnya angka 1, ke atasnya tahun 2004, berarti nilai X-nya adalah minus 1, 2003 minus 2, 2002 minus 3, dan 2001 minus 4. Nah, demikian kita bisa mencari nilai B-nya. Nah, dengan menggunakan rumus, mohon maaf teman-teman, dengan menggunakan rumus ini, kita bisa melihat atau mencari nilai B-nya, yaitu K2 dikurangin K1 dibagi dengan tahun dasar K2 dikurang tahun dasar K1. Nah, bentar ya. Untuk nilai K2 dan K1. Nah, K2 dan K1, K2-nya adalah 6,67. Ini adalah maksudnya adalah rata-ratanya ya. Jadi rata-rata K2 itu adalah 6,67. Nah, kalau untuk rata-rata K1-nya adalah 4,93. Ya. Dibagi dengan tahun dasarnya. Nah, tahun dasar 2005 dikurang tahun dasar 2002. Nah, 25 dikurang 2002 adalah 3. Jadi 6,67 dikurang 4,93 dibagi 3 adalah 0,58. Nah, jadi kita bisa mendapatkan persamaan Y-nya. Ya. Untuk Y di tahun 2002 adalah 4,93 plus 0,58X. Dan untuk Y di tahun 2005 adalah 6,67 ditambah 0,58X.
Nah, itu persamaan Y-nya. Nah, berapa nilai peramalannya untuk tahun 2007? Nah, apabila kita menggunakan tahun dasar 2002 dengan nilai X-nya sama dengan 5, nih ya, kita menggunakan tahun dasar 2002 dengan nilai X-nya sama dengan 5 misalkan. Maka Y aksennya adalah 4,93 ditambah 0,58 X sama dengan 7,82 juta pelanggan. Ya. Kemudian untuk tahun 2005, dengan menggunakan tahun dasar 2005, maka nilai X-nya sama dengan 2. Nah, kalau 2007 berarti kan nilai X-nya sama dengan 2. Nah, kalau tahun 2 dengan nilai X tahun dasar 2002, maka untuk tahun 2007 nilai X-nya adalah 5. Nih ya, kan ini kan sampai 2006 aja. Ya kan? Nah, berarti kalau 2007-nya nilai X tahun dasar 2002-nya adalah 5, sedangkan untuk tahun dasar 2005-nya adalah 2. Nah, sini. Nah, jadi dengan tahun dasar 2005 dan nilai X-nya sama dengan 2, maka peramalannya atau Y aksennya adalah 6,67 ditambah 0,58 dikali 2 sama dengan 7,82 juta pelanggan. Jadi sama ya. Dengan menggunakan tahun dasar 2002 ataupun tahun dasar 2005, nilai jumlah pelanggan PT Telkom di tahun 2007 itu diperkirakan sebanyak 7,82 juta pelanggan. Nah, ini untuk metode semi rata-rata. Nah, contoh yang kedua, teman-teman. Nah, contoh yang kedua untuk metode semi rata-rata di mana jumlah data yang diketahuinya ini merupakan data yang ganjil. Jadi kalau yang pertama itu datanya genap, ya artinya dia bisa dibagi 2 datanya. Nah, ini untuk data yang ganjil, yaitu tahun 2002 sampai tahun 2006 aja. Artinya ada 5 tahun ya. Bagaimana perkiraan pelanggan di tahun 2007? Nah, berikut cara menjawabnya. Oke, jadi sama teman-teman, datanya kita bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kalau untuk data yang ganjil artinya ada data yang dipakai secara berulang. Ya, yaitu di sini di tahun 2004. Nah, jadi tahun 2004 ini dipakai untuk kelompok 1 dan juga untuk kelompok 2. Ya, untuk kelompok 1 yang pertama 2002 sampai 2004 rata-ratanya adalah 5,57. Rata pelanggan untuk tahun 2002 sampai 2004 5,57, sedangkan untuk tahun 2004 sampai 2006 rata-ratanya adalah 6,67. Nah, untuk nilai X-nya di tahun dasar 2003. Nah, nilai 0 itu ada di tengah-tengah, nilai tengah dari kelompoknya ya. Jadi 0 untuk tahun dasar 2003 berarti 0-nya ada di tahun 2003. Nah, ke atas itu adalah -1. Nah, yang ke bawah ini ditulisnya di kelompok kedua ya. Jadi angka nilai X-nya tahun 2004, nah ditulisnya di 2004. Jadi dia untuk nilai X-nya nilainya tidak double ya. Ini 2004
1, kemudian nilai X tahun 2005 2, dan nilai X tahun 2006 adalah 3. Nah, sedangkan untuk nilai X tahun dasar 2005, nah ini berarti nolnya ada di tahun 2005, ya kan? Nah, ke atas berarti -1, -2, -3, dan ke bawah nilai 1. Ya. Nah, sehingga kita bisa mencari nilai B. Nah, B ini adalah rata-rata kedua dikurang rata-rata K1 dibagi 2005 kurang 2003 sama dengan 0,55. Sehingga persamaan Y untuk tahun dasar 2003 adalah 5,57 ditambah 0,55X, dan untuk Y dengan tahun dasar 2005 adalah 6,67 ditambah 0,55X. Nah, jadi ini untuk data yang ganjil ya. Nah, sama untuk peramalannya, nilai peramalan tahun 2007 berarti nilai X pada saat tahun dasar 2003-nya adalah 4. Nah, di sini kan tahun 2007 berarti nilai X tahun dasar 2003-nya adalah 4 dan nilai X tahun dasar 2005-nya adalah 2. Nah, sehingga kita bisa memasukkan ke dalam persamaan Y-nya. Maka setelah dimasukkan ke dalam persamaan Y, didapat 7,77 juta untuk nilai X sama dengan 4, dan sama ya untuk tahun dasar 2005 dengan nilai X sama dengan 2 adalah 7,77 juta pelanggan juga. Nah, ini perbedaan antara kedua data ya, ada data yang ganjil dan juga genap, itu cara menghitungnya ya, teman-teman. Nah, metode yang kedua adalah metode kuadrat terkecil. Nah, metode kuadrat terkecil adalah menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis trennya. Nah, persamaannya sama, Y sama dengan A plus BX, tapi rumus mencari nilai A dan nilai B-nya berbeda ya. Untuk mencari nilai A-nya adalah rumus mencari nilai A yaitu sigma Y dibagi N, dan untuk mencari nilai B-nya adalah sigma YX dibagi X kuadrat. Nah, ini contoh soalnya. Berikut adalah masih sama soalnya ya, tapi kita menggunakan metode yang berbeda, kuadrat terkecil. Nah, ini untuk data yang genap ada 6 tahun ya. Sama kita juga memperkirakan berapa pelanggan di tahun 2007. Nah, tadi rumus dari nilai A-nya adalah sigma Y dibagi N. Sigma Y itu adalah total dari nilai Y-nya. Artinya di sini total dari pelanggannya. Nah, berarti total dari pelanggannya adalah sebanyak 34,8 dibagi N, jumlah data. Nah, jumlah datanya adalah 6. Jadi 34,8 dibagi 6 adalah 5,8. Ya. Kemudian nilai B. Nilai B rumusnya adalah sigma Y dikali X dibagi X kuadrat. Nah, kita berarti harus tahu dulu berapa nilai X di setiap tahunnya. Ya. Nah, nilai X untuk tahun 2001 sampai 2006. Ya. Berarti untuk tahun 2004 adalah di sini kan nilainya ada datanya itu genap, teman-teman ya. Ada 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Nah, sehingga tengah-tengahnya atau nilai tengahnya itu ada di antara 2003 dan di antara 2004. Nah, maka dari itu, karena tengah-tengahnya ada di 2003 dan 2004, nah kita bagi menjadi 2. 1 dibagi 2 adalah 0,5.
Jadi, untuk 2004-nya adalah 0,5 dan untuk 2003-nya adalah minus 0,5. Nah, berarti untuk tahun 2005 nilai X-nya adalah 1,5. Tahun 2006-nya adalah 2,5. Nah, sedangkan untuk tahun 2002-nya adalah minus 1,5 dan untuk tahun 2001-nya adalah minus 2,5. Nah, ini cara menentukan nilai X untuk metode kuadrat terkecil. Ya. Oke. Kemudian nilai X-nya sudah diketahui, kemudian nilai X kali Y-nya berapa? Nah, karena kan tadi rumus nilai B adalah sigma X kali Y. Nah, jadi nilai X dikalikan dengan nilai Y. Tahun 2001 berarti minus 2,5 dikali 4,2 berapa? Minus 10,5. Kemudian minus 1,5 dikali 5 minus 7,5. Begitupun seterusnya sampai tahun 2006. Sehingga total dari nilai XY adalah 10,3. Nah, kemudian X kuadrat. Nah, jadi nilai X-nya kita kuadratkan, kemudian kita totalkan. Nah, sehingga didapatlah nilai B. Nah, nilai B-nya adalah 10,3 dibagi 17,5 sama dengan 0,59. Nah, maka persamaan Y-nya sama dengan 5,8 ditambah 0,59X. Kan Y aksen sama dengan A plus BX. Nah, bagaimana nilai peramalan di tahun 2007? Nah, tahun 2007 berarti nilai X-nya adalah 3,5. Nah, kan di bawah 2006 ya. Ini kalau ke bawah ditambah 1 dan nilainya adalah positif. X sama dengan 3,5, maka Y aksennya adalah 5,8 ditambah 0,59. X sama dengan 5,8 ditambah 0,59 dikali 3,5. Nah, nilai X-nya kita ganti menjadi 3,5 sama dengan 7,87. Jadi ada 7,87 juta pelanggan untuk tahun 2007. Ya. Nah, contoh yang kedua, metode kuadrat terkecil tadi nih menggunakan data yang ganjil. Ya. Nah, untuk data yang ganjil, nilai X-nya, nah nilai X-nya artinya ada di tahun 2004. Nolnya itu tahun dasarnya ada di tahun 2004. Jadi nilai tengahnya teman-teman ya. Nilai tengahnya itu ada di tahun 2004. Sehingga angka 0 ini nilai X sama dengan 0 di tahun 2004. Kemudian untuk tahun 2003-nya minus 1, jadi kalau ke atas kan negatif ya. Kemudian untuk tahun 2002-nya negatif 2, kalau ke bawah 1, dan 2006-nya sama dengan 2. Nah, kemudian rumusnya sama ya. Sigma Y dibagi N untuk mencari nilai A. 30,6 dibagi 5 sama dengan 6,12. Itu nilai A untuk B-nya sigma Y dikali X sama dengan 5,5 dan sigma X kuadrat sama dengan 10. Maka didapat 0,55. Sehingga persamaan trennya Y aksen sama dengan 6,12 ditambah 0,55X. Nah, sedangkan nilai peramalan tahun 2007-nya dengan X sama dengan 3. Nah, jadi tahun 2007 nilai X-nya berarti sama dengan 3 ya. Didapat nilai sama dengan 7,77 juta pelanggan. Nah, itu perbedaan untuk mencari nilai X ya. Untuk data yang ganjil dan data yang genap. Kemudian metode analisis tren yang ketiga, yaitu metode kuadratis. Nah, untuk metode tren kuadratis ini, untuk jangka waktu yang pendek, kemungkinan tren ini tidak bersifat linear. Nah, metode kuadratis itu adalah contoh metode yang non-linear, di mana persamaan Y-nya berupa persamaan
kuadrat ya, persamaan fungsi kuadrat di sini. Contohnya Y sama dengan, ini contoh persamaan trennya, yaitu Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Di mana ini rumus untuk mencari koefisien A, B, dan C-nya masing-masing berbeda. Ya. Ini untuk mencari koefisien A, yaitu sigma Y dikali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X kuadrat Y dikali sigma X kuadrat dibagi N dikali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X kuadrat. Nah, ini untuk mencari nilai koefisien A, untuk koefisien B-nya sigma X Y dibagi sigma X kuadrat. Kemudian untuk nilai C-nya sama dengan N dikali sigma X kuadrat Y kurang sigma X kuadrat dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X pangkat 4 min sigma X kuadrat. Nah, ini rumus untuk mencari koefisien A, B, dan C metode kuadratis. Jadi di sini rumusnya lebih kompleks ya untuk metode kuadratis ini. Nah, contoh soal untuk metode tren kuadratis, soalnya ini masih sama, tapi ini kita menggunakan data dari tahun 2002 sampai tahun 2006-nya. Masih sama, kita diminta untuk menghitung perkiraan pelanggan di tahun 2007. Nah, artinya kita mencari nilai yang dibutuhkan. Ya, jadi kita mencari nilai koefisien A-nya, tadi menggunakan rumus ini, nilai koefisien B, nilai koefisien C-nya, baru kita bisa masukkan ke dalam rumus, ke dalam fungsi persamaan tren kuadratis. Ya. Oke, berarti kita mencari nilai X-nya dulu nih. Nilai X-nya adalah untuk tahun 2004-nya berarti 0 ya, karena nilai tengah-tengah tahunnya di 2004. Berarti X 2004 0, kemudian 2003 minus 1, 2002 minus 2, kemudian untuk tahun 2005 1, dan tahun 2006 2. Kemudian kita mencari nilai-nilai yang dibutuhkan di dalam rumus, dan setelah mencari, kita bisa memasukkan ke dalam persamaan kuadratisnya. Nah, ini ya. Sehingga didapat dalam perhitungan ini, didapat nilai persamaan kuadratisnya adalah Y sama dengan 6,13 ditambah 0,55 X dikurang 0,0071 X kuadrat. Nah, setelah itu baru kita masukkan nilai X-nya untuk tahun 2007. Nah, untuk memperkirakan jumlah pelanggan di tahun 2007, artinya kita ganti persamaan Y-nya menjadi nilai X di tahun 2007. Nah, 2007 berarti nilai X-nya adalah 3. Nah, nilai X-nya dari persamaan kita ganti 3 didapat 7,72. Nah, sehingga menurut metode kuadratis ini, jumlah pelanggan PT Telkom di tahun 2007 adalah 7,72 juta pelanggan. Selanjutnya metode analisis tren yang terakhir, yaitu tren eksponensial. Nah, di dalam tren eksponensial ini, persamaan eksponensialnya dinyatakan dalam bentuk variabel X atau variabel waktu dinyatakan sebagai pangkat. Nah, untuk mencari nilai A dan B dari data Y dan X, nah digunakan rumus sebagai berikut. Nah, ini untuk persamaan tren eksponensialnya ya, yaitu Y aksen sama dengan A dikali 1 plus B pangkat X. Nah, len Y aksen sama dengan len A ditambah X dikali len kali 1 plus B, sehingga nilai dari A-nya itu sama dengan anti-len kali sigma len Y bagi N. Kemudian untuk mencari nilai B-nya adalah anti-len dikali sigma X kali len Y dikurang 1 dibagi sigma X kuadrat. Nah, nanti perhitungan teman-teman di sini menggunakan kalkulator matematis ya. Karena di sini kita akan mencari nilai logaritmanya.
nilai ln dan anti-ln-nya. Nah, contoh metode tren eksponensial. Nah, contoh soalnya masih sama. Kita menggunakan data di tahun 2002 sampai tahun 2006. Nah, oke. Ini nilai X-nya, nolnya di 2004 ya. 2003 minus 1, 2002 minus 2, 2005 1, dan 2006-nya 2. Nah, terlebih dahulu kita mencari nilai ln Y. Nah, ln Y-nya kita cari menggunakan kalkulator. X kuadratnya juga kita cari, kemudian X dikali ln Y-nya juga kita cari di masing-masing tahun, kemudian kita jumlahkan ya untuk mendapatkan sigmanya tadi kan. Nah, dengan perhitungan menggunakan rumus ini, nilai A dan B didapat persamaan eksponensial Y aksennya sama dengan 6,1 dikali 1 plus 0,105 pangkat X. Ya. Untuk tahun 2007 berarti nilai X-nya kan sama dengan 3. Sehingga jumlah perkiraan pelanggannya sama dengan 6,1 ditambah 0,1 dikali 1 ditambah 0,105 pangkat 3 adalah 8,23. Kemudian bagaimana kita memilih tren yang lebih baik? Nah, dari keempat metode tersebut, metode analisis tren itu, metode yang lebih baik itu adalah apabila mempunyai nilai sigma Y min Y aksen kuadratnya itu lebih kecil. Gitu. Jadi, kita menghitung nilai sigma Y min Y aksen kuadratnya dari setiap metodenya. Nah, yang pertama tadi metode rata-rata kan didapat persamaan trennya adalah Y aksen sama dengan 5,57 plus 0,55 X. Kita ganjil di tahun dasar 2003. Nah, di sini kita bisa mencari nilai sigma Y min Y aksen kuadratnya. Ya, pertama kita cari X-nya, kemudian Y-nya, Y aksen, Y min Y aksen, dan Y min Y aksen kuadrat. Nah, didapat sigmanya sama dengan 0,0030. Kemudian untuk metode kuadrat terkecil. Nah, dengan persamaan tren Y aksen sama dengan 6,12 plus 0,55 X, didapat sigma Y min Y aksen kuadratnya adalah 0,0030. Lalu yang ketiga, metode tren kuadratis dengan persamaan Y aksen sama dengan 6,13 plus 0,55 X dikurang 0,0071 X kuadrat. Nah, didapat nilai sigma Y min Y aksen kuadratnya adalah 0,0024. Kemudian yang terakhir, metode tren eksponensial dengan Y aksen sama dengan 6,1 dikali 1 plus 0,105 pangkat X, didapat jumlah sigma Y min Y aksen kuadratnya adalah 0,0696. Nah, jadi bila kita bandingkan nilai dari sigma Y min Y aksen kuadrat di antara keempat metode analisis tren tersebut, yang paling kecil adalah nilai dari metode kuadratis, ya, yaitu 0,0024. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa untuk meramalkan jumlah pelanggan PT Telkom dengan kita menggunakan metode kuadratis itu lebih cocok dibandingkan dengan metode lainnya. Artinya kita lebih baik menggunakan metode kuadratis dibandingkan dengan metode rata-rata, metode kuadrat terkecil, dan juga metode eksponensial. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk analisis deret berkala dan peramalan di bagian pertama. Untuk bagian kedua akan disampaikan di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.